Kita kembali kepada seri Yunus. Jadi kita fokus kepada seri Yunus. Dan hari ini adalah seri yang keempat, yang terakhir. Saya mau Anda yang belum mendengarkan seri 1, 2, 3. Siapa yang belum mendengarkan seri 1, 2, 3? Angkat tangan. Anda bisa lihat di YouTube ya, New Life Indonesia. Karena semua serinya akan lengkap dan Anda akan dapat full, katakan full. Haleluya. Dan kemarin ada salah satu hamba Tuhan kontak saya karena ngikutin seri ini. Saya juga masih berpikir-pikir, hamba Tuhan ini pengen menjadikan khotbah saya seri Yunus 1, 2, 3, 4 ini untuk dijadikan buku. Saya berdoa dulu sama Tuhan karena kalau nyanyi, rekaman oke, tapi nulis buku kok kayaknya belum. Tapi hamba Tuhan ini bilang, saya ikutin seri Anda loh dan saya yang nulis nanti, saya bantu Anda menulis. Ya doakan saja, semuanya yang penting jadi berkat, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Ya, kita review dulu Yunus pasal yang pertama. Kita ingat bahwa di part yang pertama saya jelaskan bahwa Yunus lari dari kehendak Tuhan. Katakan lari. Ya, Yunus lari kepada kehendak Tuhan. Makanya kenapa Tuhan mengirimkan ikan yang besar supaya Yunus kembali kepada rencananya. Ingat pasal yang pertama. Dan ada satu quote yang berkata, if you want to run away from God, the devil always wants to over you a ride. Di pasal yang pertama kita belajar kalau kita ini selalu pengen lari dari kehendak Tuhan, iblis itu selalu menyediakan fasilitas. Ya, kalau kita mau lari dari kehendak Tuhan tuh iblis paling seneng. Jadi jangan selalu merasa gini, kalau kita lagi berdoa, jalannya dimuluskan. Kadang orang Kristen suka salah berdoa. Tuhan, kalau ini dari Engkau Tuhan, biarlah semua jalan terbuka. Lalu jalan terbuka, belum tentu jalan terbuka itu adalah jalannya Tuhan. Karena kadang-kadang jalan menuju ke sana itu sempit kata Tuhan. Ya. Dan di Yunus pasal yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita sudah punya banyak fasilitas, Yunus punya banyak karunia, Yunus punya banyak sekali talenta, kita lupa Tuhan. Makanya kenapa dikatakan di pasal kedua, Tuhanlah yang mengirimkan badai. Saya selalu katakan bahwa badai tidak selalu buruk. Ayo katakan sama-sama, badai tidak selalu buruk. 1, 2, 3. Haleluya, semangat luar biasa. Masalah juga tidak selalu buruk. Tuhanlah yang mengirimkan badai dan ikan. Lalu di pasal yang kedua, Yunus ingat akan Tuhan. Katakan ingat akan Tuhan. Satu quote di pasal yang kedua berkata seperti ini. Sometimes what we call as a problem, God calls it a provision. Seringkali apa yang kita lihat sebagai masalah justru dipakai Tuhan untuk menyatakan penyediaannya. Makanya jangan cepat-cepat takut sama masalah. Katakan kanan kiri sekali lagi, jangan cepat-cepat takut sama masalah. Pasal yang ketiga, lalu Yunus sadar. Makanya kenapa di gereja ini hashtagnya selalu selamat itu, kurang keras. Selamat itu sekali, bertobat. Halo. Termasuk yang ngomong di depan ini, saya tidak pernah merasa lebih baik dari Anda, saya tidak pernah merasa lebih kudus dari Anda, tapi saya perlu bertobat setiap hari. Makanya di pasal yang ketiga dikatakan Yunus kembali kepada kasihnya Tuhan dan bertobat. Makanya kenapa ini untuk kita. Hari ini mari kita kembali kepada kasihnya Tuhan. Karena dikatakan di Alkitab ada 3 yang besar yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kita boleh punya uang yang banyak, kita boleh punya jemaat yang banyak, kita boleh populer. Tapi kalau kasih kita gak paling banyak, sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, dan di part ketiga ingatkan satu quote yang berkata, God doesn't just call us once, but He calls us back again and again. Katakan again and again. 1, 2, 3. Wow, Tuhan tidak hanya memanggil kita 1 kali saja, tetapi Dia memanggil kita berulang kali. Saya ingatkan di pasal yang ketiga, selalu ada kesempatan kedua. Kalau orang vonis keluargamu pasti cerai, orang vonis penyakitmu pasti Anda tidak bisa sembuh. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Tuhan katakan di pasal yang ketiga, orang yang gagal diangkat sama Tuhan. Orang yang jatuh 1 kali diangkat 7 kali sama Tuhan. Orang yang lemah dikuatkan sama Tuhan. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita masuk sekarang di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini saya merenungkan selama 2 minggu ini. Saya jujur sama Anda, pasal keempat ini adalah pasal yang paling berat. Karena penutupannya nggak seperti drama-drama Korea yang kita bayangkan. Tapi kita ikuti apa yang Tuhan mau bicarakan lewat ayat per ayat. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus.
By the way, Yunusnya sekarang sudah ada di sini main piano. Dan tidak kebetulan yang menutup pasal keempat yang main piano ini namanya juga Jonah ya. Yunus awet muda luar biasa. Lalu marahlah dia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Yunus protes di pasal yang keempat. Jadi habis gak taat, gak taat lagi. Itu siapa? Kita bukan? Coba disenggol kanan kirinya katakan, kamu juga Yunus kok. Kalau yang wanita bilang gini, kamu Yunita. Sama Yunus 11-12. Berdoalah ya kepada Tuhan katanya, ya Tuhan bukan telah kukatakan itu. Ketika aku masih di negeriku Tuhan, ternyata waktu dia gak taat, dia sebenarnya kenal Tuhan. Berapa banyak di antara kita gak taat tapi kita tahu Tuhan kita. Kita kenal dia sebenarnya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang, kita baca sama-sama, Allah yang apa? Pengasih, apa? Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Di ayat yang kedua menunjukkan siapa karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya saya suka lagu Tuhan Yesus tidak berubah, ya, tidak berubah. Tidak berubah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia tidak pernah berubah. Kita baca sama-sama. Apa karakter Tuhan yang pertama tadi? Pengasih. Terus penyayang. Lalu apa? Panjang sabar. Berlimpah kasih setia. Yunus tahu itu. Makanya justru Yunus tidak mau ke Niniwe. Kadang kita tahu tugas kita dari Tuhan. Kita tahu ayat yang berkata, Tuhan mengasihi semua orang. Tahu, tapi kalau ada orang datang ke gereja yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita mulai menghakimi, kok kayaknya ada dia gak enak ya. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, gereja ini untuk semua orang. Karena dia adalah Allah yang maha pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yunus sengaja gak mau pergi ke Niniwe karena Yunus tahu sifatnya Tuhan. Dia bukan tidak kenal Tuhan, tapi dia tahu siapa Tuhan. Ayat ketiga kita baca sama-sama. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, saking kepahitannya, saking kecewanya. Dia bilang, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa kok dia ngomong gini? Ingat di pasal pertama, saya katakan bahwa Niniwe ini adalah negara yang hancur. Gak ada satu orang pun yang percaya Tuhan. Dan semua di sana adalah orang-orang yang bengis, yang sadis. Kalau perang mereka bisa menguliti, ya, dikuliti yang pria, dibiarkan sampai mati, memperkosa dan sebagainya. Mungkin Yunus punya saudara yang menjadi korban perang di sana. Dan Yunus masih menyimpan akar kepahitan. Hari ini mungkin kita masih menyimpan akar kepahitan dan kita berkata, aku lebih baik daripada orang itu. Aku tidak mau mertuaku bertobat. Aku risih kalau lihat orang itu di gereja. Gerejanya untuk kalangan tertentu. Mungkin kita gak sadar. Kita seperti Yunus hari ini. Yang kepahitan sama Niniwe. Dia ngatur Tuhan untuk gak membuat orang Niniwe bertobat. Ayat 4, Tuhan dengan lembut yang penyayang itu ngomong gini. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lihat ya. Tuhan yang berkuasa, punya langit dan bumi. Tuhan yang kalau ketemu kita, siapapun baiknya kita tetap tidak kudus di hadapan Tuhan. Kalau dia aja mau terima semua orang, kenapa kita harus eksklusif hanya untuk beberapa orang? Itu pesan Tuhan bagi New Life Church. Kalau kita mau memenangkan kota ini, kita tidak boleh kayak Yunus. Hanya pilih-pilih orang. Tapi saya katakan sekali lagi, gereja ini, this church is without walls. Gereja ini harusnya menjadi gereja yang tanpa tembok. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saat ini pengembalaan Pak Kris dan juga beberapa tim pengembalaan dari youth. Mereka mulai menjangkau ke rumah-rumah. Mereka mulai menjamah mereka yang tidak bisa sekolah. Mereka mulai mendoakan mereka yang sakit. Karena saya berdoa kalau kita mau memenangkan kota Surabaya, bahkan suatu hari pun gedung ini gak akan pernah cukup lagi. Kita akan kebaktian di stadion-stadion di Surabaya. Kita akan kebaktian di tempat-tempat terbuka. Why? Karena Tuhan itu penyayang untuk semua orang. Kesimpulan dari 4 ayat pertama. Next slide. It is possible to do the will of God without the heart of God. Adalah sangat mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa hati Tuhan loh. Contohnya, kita mungkin bisa rajin ke gereja. Rajin ke gereja, kehendak Tuhan enggak? Siapa yang bilang iya? Angkat tangan. Kita mungkin bahkan bisa enggak cuma ke gereja tapi melayani.
Bahkan mungkin memberitakan firman, bahkan mungkin nyanyi sebagai WL di depan. Yunus dipakai Tuhan loh, jangan salah di 3 pasal sebelumnya, apalagi pasal ketiga. Dia cuma ngomong satu kalimat itu diurapi Tuhan. Satu kalimat itu membuat 120.000 orang bertobat, rajanya pun bertobat. Tapi masih di pasal yang keempat, ternyata dia melakukan kehendak Tuhan tanpa hatinya Tuhan. Coba kita mulai cek hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh ke gereja ini karena kita cinta Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita telah menyerahkan pekerjaan kita yang bisnismen ke dalam tangan Tuhan dan berkata, Tuhan ini milikmu. Atau kita hitung-hitungan sama Tuhan, urusan gereja oke. Urusan kebaktian aku mau on time. Melayani ayo, tapi harta tunggu, ini milikku. Seperti pemuda yang kaya, yang dengan sombongnya berkata, aku melakukan segala sesuatu kok. Aku melayani, aku memuji, aku menyembah. Lalu Tuhan bilang, serahkan hartamu. Lalu orang itu pergi. Bahasa Ibraninya, ada enggak yang masih kita gandoli dalam hidup kita? Ini juga evaluasi buat saya. Kita cek, apakah kita hanya melakukan kehendak Tuhan, tapi apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya dan mencintai Tuhan? Siapa yang mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Ayat 5. Yunus telah keluar. Saking kepahitannya dia keluar meninggalkan kota itu. Dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lihat dulu, pasal 4 ayat yang kelima. Yunus tinggal di sebelah timurnya. Tiba-tiba waktu keluar kata sebelah timurnya, saya digerakkan Roh Kudus untuk cari tahu. Apa yang dimaksud dengan sebelah timurnya? Sebelah timur punya makna rohani. Sebelah timur makna rohaninya adalah jauh dari kehendak Tuhan. Orang yang tidak taat, pasti kehidupannya menjauh dari Tuhan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan belum tentu miskin, belum tentu nggak sukses. Bisa saja orang makin kaya, tapi hidupnya terus jauh ke sebelah timur, artinya nggak mau dekat sama Tuhan. Cek dan recheck hidup kita, sekalipun kita punya fasilitas. Apakah hidup kita sedang mengarah ke timur? Ada beberapa contoh di Alkitab ternyata orang-orang yang menjauh dari hadirat Tuhan selalu perginya ke timur. Ketika Adam jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 24. Saya nggak buka ayatnya tapi dikatakan Tuhan menutup pintu itu dari timur untuk Adam bisa menuju kepada pohon kehidupan itu. Kejadian 4 ayat 16. Kain pergi dari hadapan Tuhan setelah membunuh Habel, Anda tahu ya. Dan menetap di sebelah timur Eden. Timur itu selalu berhubungan dengan depresi. Timur selalu berhubungan dengan lari dari kehendak Tuhan. Timur selalu berkata tentang orang yang tidak taat. Ketika Lot berpisah dari Abram dan berangkatlah ia kemana? Timur. Dan dikatakan tadi Yunus ketika dia tidak taat. Ketika kita penuh dengan kepahitan, hidup kita akan pergi ke timur itu tadi. Makna rohaninya apa? Pergi menjauh dari Tuhan. Cek ya. Jangan kita selalu merasa gereja kita baik-baik saja, bisnis kita makin besar, kita tidak berada di timur. Bahkan mungkin banyak orang yang sukses tanpa Tuhan, tapi hidupnya semakin ke timur, semakin menjauh dari Tuhan, semakin mengalami depresi. Ayat 6. Makanya saya selalu katakan ini, hidup itu untuk jadi berkat. Ya, hidup bukan hanya untuk sukses, tapi berbuah. Ingat quote saya, orang yang sukses belum tentu berbuah. Tapi orang yang berbuah pasti, apa itu orang yang berbuah? Yang hidupnya membawa buah yang manis. Yang membawa menjadi berkat dan jawaban bagi sekelilingnya. Lewat apapun profesinya. Saya tahu di sini ada banyak guru, ada ibu-ibu penjahit, ada staf dari bank, ada juga pengusaha, pendeta. Ayo, biarlah hidup kita manis di hadapan Tuhan. Seperti lagu yang berkata apa? Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Tuhan. Setiap hari kita katakan, biar suka karenamu. Walaupun ketinggian tapi tetap bisa manis suaranya. Walaupun dalam masalah hidupnya tetap manis buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Ayat 6 dikatakan gini. Atas penentuan Tuhan Allah. Saya senang sekali dengan kata-kata ini. Dikatakan di pasal-pasal sebelumnya. Badai itu dikirim atas penentuan Allah. Ada ikan yang besar. Saya punya beberapa ikan koki yang saya sayangi di rumah. Saya upload kemarin karena cukup besar. Ada jemaatnya langsung respon bilang gini. Apakah ini ikan yang dikirim untuk Yunus, pastor? Saya bilang bukan. Pasti bukan ikan koki. Penentuan Tuhan Allah dikatakan, datanglah badai itu dalam hidup Yunus. Sometimes, banyak kali Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Justru untuk membawa kita kembali kepada rencananya. Tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Wow, ini ngomong tentang berkat buat Yunus. Ayat 6, Tuhan sengaja kasih kejadian ini. Wow, dia senang. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Siapa yang suka cita kalau diberkati? Semua pasti kan. Bahkan bahasa aslinya dikatakan gini. Yunus yang tadinya di ayat sebelumnya marah-marah tuh. Yunus yang waktu itu masih belum bisa main keyboard. Yunus yang waktu itu kepahitan. Lihat berkat, seneng. Dikatakan dalam bahasa aslinya dia melompat-lompat, dia nyanyi-nyanyi. Wah. Kalau kita dapat berkat semua kita pasti seneng. Tahu gak sih? Kadang-kadang ya, bukan berkat yang buat kita dekat sama Tuhan, tapi masalah. Waktu berkat untuk diri sendiri, Yunus excited, Yunus senang. Tapi tahu gak orang Kristen yang benar itu seperti apa? Tahu gak cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Angkat tangan. Temennya Daniel, ya. Kok kebetulan yang foto, yang main ini semua ada di toko-toko ini ya. Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan dia berkata gini, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku dari dapur perapian, imanku tetap. Iman yang benar harus melalui ujian. Kalau kita cuma berkata, aku beriman karena saat Anda diberkati, gampang. Tapi saat ada masalah, ada tantangan, Anda harus pikul salib, Anda harus bayar harga, Anda harus benar-benar berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Disitulah iman itu nampak. Karena gini, kita seringkali seperti Yunus, pengennya diselamatkan dari masalah. Tapi kemarin Tuhan kasih hikmat kepada saya. Seringkali Tuhan tidak menyelamatkan kita dari masalah, tapi Tuhan ingin menyatakan tangannya. Justru di dalam masalah Tuhan ingin mengambil kita keluar dan menyelamatkan kita. Supaya kita mengalami tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita mengalami tangan Tuhan yang luar biasa. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Tahu gak Sadrak, Mesak, Abednego dibiarkan oleh Tuhan masuk dapur perapian. Lalu Tuhan itu adalah gambaran Yesus yang turun di dalam masalah perapian itu dan menari-nari bersama dengan mereka. Ada beberapa dari Anda yang belum keluar dari masalah. Ada beberapa dari Anda yang belum keluar dari pencobaanmu. Tapi ingatlah, justru di dalam masalah Tuhan ingin menyatakan tangannya yang kuat. Dan Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan engkau dari ombak, tapi di dalam ombak Tuhan ingin menyelamatkan engkau. Supaya kita mengaku hanya Yesus, dan hanya Yesus. Siapa yang mau mengalami mujizat lebih? Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Katakan kanan kiri, tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Ayat 6 saya kasih kesimpulan ngomong gini. Jonah wasn't willing to go through God's process. Instead he wanted to go directly to God's blessings. Seringkali kita seperti Yunus di ayat yang ke-6. Yunus tidak mau untuk melalui prosesnya Tuhan. Melainkan hanya mau langsung menuju berkatnya. Siapa yang produk mie instan? Kita semua produk mie instan kan? Di dalam gereja pasti ada masa-masa di mana Anda merasa kering. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan ada masa-masa Anda harus lewati proses. Dalam pernikahan ada masa-masa di mana Anda diajar untuk lebih saling mengerti. Tapi saya selalu mau katakan kerajaan Tuhan bukan kerajaan yang instan.
Tapi kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang menghargai proses. Sehingga di dalam proses itu kita naik satu level lagi. Kita naik satu level lagi. Kita mengerti iman yang sejati. Kita mengerti pertolongan Tuhan di dalam kesesakan. Berarti harus ada kesesakan terlebih dahulu baru ada pertolongan. Ayo jangan mau lari dari proses. Katakan kanan kiri, jangan mau lari dari proses. Di life group kita diproses. Mungkin kadang kita melihat gembala kita yang gak sempurna. Kadang melihat gereja kita yang gak sempurna. Tapi Tuhan mau kita mengisi ketidaksempurnaan itu. Supaya kita ini gak terus maunya bypass. Tapi kita menghargai setiap proses. Gak cuman mau langsung menuju kepada berkatnya. Ayo katakan kanan kiri sekali lagi. Jangan cepat-cepat. Ayo dijawel kanan kirinya. Bahasa Ibraninya. Jangan cepat-cepat. Yang punya anak remaja bilang gini. Enjoy the process. Jangan cepat-cepat cari pacar. Ayo. Gak usah cepat-cepat. Enjoy. Ketika kita harus memilih untuk merintis gereja dari 9 orang. Itu memproses saya jauh lebih. Untuk saya lebih sabar. Untuk saya tidak sombong. Untuk saya lebih merendahkan diri, untuk saya diejek, untuk saya dikatakan anak baru kemarin sore. Semua proses pasti menuju berkat, tapi jangan lupa, jangan mau langsung skip ke berkatnya, tapi tidak mau prosesnya. Rumah yang didirikan begitu kuat, harus ada fondasi yang begitu kuat, yang tidak kelihatan. Yang lebih susah, tiang pancang dan sebagainya membangunnya, lebih daripada fondasinya. Halo? Amin. Ayat ke-7 dan 8. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing. Aku senang sekali. Kitab Yunus selalu ngomong gini. Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu. Tadi di ayat yang ke-6 ditumbuhkannya. Senang Yunus, weh, hore. Nyanyi-nyanyi. Tapi waktu Tuhan kirim ulat, layulah pohonnya. Lalu ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah lagi, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya gini, lebih baik aku mati daripada hidup. Bukankah inilah kita, Yunus dan Yunita? Waktu berkat untuk diri kita hore, melayani. Tapi kita proses, ketika kita melihat masalah, kita mulai bilang, wis aku mati ya Tuhan. Halo? Itu kita atau bukan? Seringkali itu tunjuk diri kita sendiri. Kita gak suka prosesnya. Dan di ayat 7-8 ini, tahu gak kadang Tuhan izinkan masalah untuk apa? Untuk kebaikan. Tuhan menunjukkan akar kepahitan Yunus. Apa yang Tuhan nyatakan melalui ayat 7 dan 8? Yang pertama, ternyata Yunus masih punya 3 kepahitan ini. Yang pertama, dari kejadian itu Tuhan membuat Yunus sadar. Dia punya yang namanya erratic mood swing. Mood swing, tahu ya? Perubahan suasana hati yang tidak menentu. Dan hari-hari ini selalu yang disalahkan wanita kan kalau mood swing. Oh, dia hari ini kok disapa di gereja. Halo, shalom dia. Halo. Lo kok gak mau lihat pastor? Enggak apa-apa. Oh, jutek karena lagi mens gitu kan ya. Yang disalahkan selalu wanita. Padahal enggak loh, hari-hari ini saya melayani di mana-mana. Yang lebih banyak mood swing ternyata yang pria. Ayo semua wanita katakan gini sama yang pria. Dikit-dikit marah. Loh sekarang lihat di sosial media. Yang banyak marah siapa? Yang pria toh. Pakai emosi, seringnya pria. Jangan salahkan wanita, makanya kalau saya tanya head department kalau saya lagi nyapa. Saya selalu ajar di gereja ini, sekalipun kita muda, kita harus dewasa. Orang yang dewasa itu adalah orang yang respect, katakan respect. Jadi kalau saya lewat, siapapun saya sapa. Office boy pun saya siapa. Saya sapa, halo, apa kabar. Kalau ada pelayan Tuhan yang lewat, terus gak tahu-tahu waktu saya sapa, apa kabar. Kebanyakan justru yang laki, lo tiba-tiba lari, halo. Oh lagi mens ini. Ternyata hari ini hari-hari yang ajaib, yang mens bukan hanya yang wanita tapi yang pria. Yunus
Yunus punya ini, mulai dari ketaatan yang berani, lihat ya, hingga ketidakpuasan dan kemarahan yang ekstrim. Kita semua punya ini loh. Kalau lagi seneng kita taat. Kalau lagi Tuhan tumbuhkan pohon, wah terima kasih Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan ada terik matahari, aku mati ay. Bukankah Yunus ini kita? Dan yang kedua, akar kepahitan Yunus yang kedua, entitlement tendencies. Pengakuan diri berlebihan. Saya tahu lewat peristiwa demi peristiwa setelah saya mengembalakan gereja ini 11 tahun, saya baru tahu, oh waktu itu kenapa Tuhan halangi untuk kita tidak join di sana. Oh kenapa waktu itu ketika ada gereja di luar negeri yang mau menutup semua dana dari ballroom ini, tapi kita gabung, tapi Tuhan bilang enggak. Pakai brand luar negeri itu kita tolak, enggak. Ternyata kita baru tahu ketika kita sudah didewasakan. Kadang dalam masalah memang enggak enak, tapi 2-3 tahun setelah itu Anda baru tahu, oh ternyata itu untuk kebaikan. Semua karena kebaikan. Halo? Kalau enggak kita sombong. Paulus berkata, Tuhan izinkan ada duri dalam daging supaya aku enggak sombong. Supaya aku enggak merasa yang paling hebat karena manusia punya tendensi untuk sombong. Gampang sekali untuk sombong. Berfokus pada pandangannya sendiri tentang keadilan dan mengharapkan Tuhan serta orang lain mengikuti standar yang ia tetapkan. Itu Yunus. Kok enak Niniwe diberkati? Kok enak orang itu di gereja? Kok enak orang model kayak gitu duduk di sebelahku? Standar kita. Hari ini saya mau tantang Anda, hiduplah dengan standarnya Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, bukankah kita ini milik Dia? Artinya semua suka-sukanya Dia. Dan kalau suka-sukanya Dia, itu lebih enak buat kita. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Karena Tuhan ketika Dia menolong, Dia bukan hanya menolong, Dia memakai hidup kita. Ketika Dia memakai hidup kita, bukan hanya memakai, Dia memakai hidup kita dengan dahsyat. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, come on. Semua ada waktunya. Everything has its own time. Yang terakhir, akar kepahitan Yunus, depressive symptoms. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Gampang depresi. Yunus ini hamba Tuhan yang hebat loh, sekali lagi. Diutus Tuhan menobatkan satu kota. Tapi masih bisa depresi. Artinya gini, tidak ada hamba Tuhan Superman di dunia ini. Tidak ada yang namanya hamba Tuhan yang paling super. Semua kita sama. Dan depressive symptoms itu terwujud melalui perasaan kelelahan, kesedihan, kemarahan, dan kehilangan harapan. Tuhan baik ya. Tuhan kasih semua itu, izinkan untuk menyembuhkan akar kepahitan, boroknya Yunus. Kalau Tuhan izinkan masalah hari ini, Tuhan gak akan membiarkan kau kalah. Tapi melalui masalah, depresimu dipulihkan. Mood swingmu dipulihkan. Halo? Rasa kesombonganmu diambil. Haleluya. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Dengan sabar Tuhan ngomong, layakkah engkau marah karena pohon jara itu Yunus? Karena kita gak sadar bahwa semua karena anugerahnya diberi kan kepada kita semua apa? Amin. Bagi kita jika apa? Bila kita kalau kita bisa dipakai Tuhan, itu cuma karena anugerah. Makanya setiap hari saya mau katakan, Tuhan jadikan aku punya perasaan orang yang paling gak layak. Supaya aku tahu ketika gereja ini dipakai lebih, gak ada kesombongan sedikit pun yang keluar dari diriku Tuhan. Tuhan dengan sabar ngomong, layak tak engkau ngomong kayak gitu. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau enggak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Tuhan ngomong sama kita, hai para pengusaha, sadarkah bisnis yang kau bangun itu tidak sedikit pun jerih payahmu. Karena ketika engkau berjerih payah sekalipun, itu adalah anugerah dan kekuatan dari aku, bukan? Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Tuhan ngomong gini loh sama Yunus, tahu gak sih kalau semua itu aku yang punya? Bukan karena kehebatanmu mereka bertobat, bukan karena perkataanmu, tapi karena aku yang bersamamu.
Di ayat 9 dan 10 ini, apa sih yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Seringkali kita seperti Yunus yang berkata gini. Next slide. Everyone wants to receive God's mercy, but barely anyone wants to accept God's mission. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesianya yuk. 1, 2, 3. Setiap orang mau menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang saja yang mau menerima misi dari Tuhan. Banyak orang kalau terima berkat mau. Di gereja ayo terima berkat, tumpang tangan terima berkat. Tapi disuruh ayo pelayanan ke kampung-kampung. Kita tidak pernah mau terima hatinya Tuhan. Kita cuma mau berkatnya Tuhan. Termasuk kita semua harus bertobat. Kita hidup gak buat misinya Tuhan. Apa misinya Tuhan? Semua orang bertobat dan tidak ada satu orang pun binasa. Semua orang artinya kulit putih, kulit hitam, Jawa, Batak, Cina, apalagi Kalimantan, Dayak, Bule, Bolu. Oh bukan, Bolu itu makanan ya. Afrika, Asia. Kita cek hati kita. Kita seperti Yunus enggak? Waktu lihat pohon itu hore. Tapi waktu lihat orang bertobat, no. Dan kesimpulan yang kedua berkata seperti ini. Let my will be done. Pasal 4 ini sangat menceritakan hidup kita. Oh, let your will be done. Kelihatannya keren ya. Oh, biarlah kehendakku yang jadi. Ngomong tok. Bahkan kita berkata gini, biarlah kehendakku yang jadi. Lalu kita baru ngomong gini, lalu kehendakmu yang jadi. As long as I don't have to sacrifice anything. Selalu ada embel-embelnya loh kekristenan kita itu. Ayo melayani, iya aku mau melayani, tapi tidak mau lebih lagi. Ayo, kamu punya talenta ini, masuk bikin ini, oh cukup di sini, tidak lebih. Doa kita sering gini, biarlah kehendakku yang jadi. Lalu kita sok rohani, biarlah kehendakmu yang jadi. Wah kelihatannya hebat ya. Selama aku tidak perlu mengorbankan apa-apa. Kalau Anda mau melihat Surabaya dimenangkan, Anda perlu berkorban. Anda perlu berkorban waktu, daya, dana. Kita mau nggak seperti Kristus, bukan seperti Yunus. Yang mau sekali kita tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan, come on. Ayat yang terakhir ya. Tuhan ngomong lagi dengan sabar seperti pasal sebelumnya. Tuhan datang untuk mengetuk dan mengetuk dan mengetuk lagi. Tuhan datang untuk menyentuh lagi, menyentuh lagi, menyentuh lagi hatimu. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe Yunus. Kota yang besar itu. Bagaimana tidak Tuhan bicara sama saya. Aku sayang kepada Surabaya. Kota yang besar itu. Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Apa maksudnya? Mereka yang gelap matanya. Mereka yang gelap rohaninya. Mereka yang tersesat. Mereka yang tidak kenal Tuhan. Tuhan ngomong sama saya, sadarkah Irwan bahwa di kota Surabaya ada 3 juta lebih orang yang belum kenal Tuhan. Dan hanya baru berapa ratus ribu yang dijangkau oleh seluruh gereja di Surabaya. Sadarkah kamu bahwa di rumah-rumah sana masih banyak orang yang butuh Tuhan. Saatnya gereja gak bertengkar, gak bersaing. Karena masih banyak yang belum dijangkau. Terlalu banyak yang masih mau binasa. Kita lebih baik fokus kepada yang banyak itu. Dan yang banyak itu kadang-kadang yang kita gak sukai. Yang gak nyaman, yang kita harus berkorban. Yang kita harus bayar harga. Kita harus support dengan misi. Karena kota ini masih kota berkembang. Sadarkah kita New Life Church? Setiap gereja punya bagian. Dan bagian kita adalah untuk mengenal hati Tuhan. Untuk menyelamatkan kota ini. Saya berdoa. Di ayat yang 11 ini saya tanya, Tuhan, ini yang saya maksud pasal 4 susah banget. Kok gak ada lagi cerita Yunus? Setelah ayat 11 Tuhan ngomong, Yunus, kamu tahu gak ini hatiku? Gak diceritakan. Setelah itu Yunus menangis lagi dan bertobat. Buka toko roti. Ketemu dengan Yunita. Bertobatlah mereka. Lalu mereka ke Mall Ciputra World. Sewa satu ruangan yang besar untuk membangun gereja hidup baru. Gak ada. Ceritanya berhenti di sini. Ini kalau sinetron Korea, semua ibu-ibu pasti banting yang namanya televisi itu. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kok gak ada lagi Yunus? Lalu Tuhan kembalikan saya ke pasal yang pertama.
Tidakkah kamu sadar di pasal yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yunus. Tuhan adalah tokoh dari kitab Yunus ini, bukan Yunus. Yaitu Tuhan yang apa tadi? Penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia, pengasih. Dan dikatakan, saya tutup dengan satu ayat ini. Matius 12 ayat 41. Ini Yesus sendiri yang ngomong ketika Tuhan kita Yesus jadi manusia. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat dan setelah mendengar pemberitaan Yunus, kata Yesus. Dan sesungguhnya Yesus bilang, yang di sini yaitu aku lebih besar daripada itu. Dia lebih besar daripada masalah kita. Dia lebih besar daripada kebanggaan kita. Dia lebih besar dari tahta kita. Karena dia adalah Tuhan yang dahsyat. Jika Yunus gambaran manusia lari dari kehendak Tuhan, Yesus yang sempurna malah mendekat kepada kehendak Tuhan. Jika Yunus yang adalah kita menolak banyak orang, tidak pengen orang bertobat, Yesus malah dikatakan menjangkau semua orang. Mereka yang sakit kusta, mereka yang lapar, mereka yang gak bisa sekolah, mereka yang gak bisa makan, Yesus malah mendekat kepada mereka. Jika Yunus menentang kehendak Tuhan, Yesus malah berkata, janganlah lewatkan cawan ini daripadaku. Jesus is a much better Jonah. Yesus adalah Yunus yang sempurna, menggantikan kita semua Yunus-Yunus yang tidak sempurna ini. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga, supaya kita bisa kembali kepada rencananya, supaya kita bisa kembali kepada kasihnya. Ketika kita tidak taat, kita bisa bertobat. Ketika kita menjauh, kita dipanggil Tuhan lagi sekali dan sekali lagi, dijamah oleh kasih karunia Tuhan. Dan peganglah konklusi dari seluruh kitab Yunus dan Yunus pasal yang keempat ini. Di dalam masalahmu, percayalah bahwa dia adalah Tuhan yang penyayang, panjang sabar, penuh dengan kasih setia, dan berlimpah kasih setianya. Dan dia adalah pengasih.